Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana yaitu di channel Insyaallah Bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat kesehatan, juga nikmat panjang umur. Dibarengi pula dengan nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa tenaga, supaya kita bisa menjalani hidup kita masing-masing. Salawat dan salam ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun tujuan kami membuat channel Insyaallah Bisa ialah hanya untuk sekedar memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Karena mungkin masih banyak di antara kita, yaitu baik anak-anak, remaja, muda, bahkan sampai orang tua yang belum bisa membaca kalam-kalam Allah. Dan kami yakin pula, baik dari semua itu, masih banyak keinginan dan tekad untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Yang perlu itu dulu, niat dan mau belajar. Adapun cara pembelajaran di channel Insyaallah Bisa ini, gimana supaya cepat bisa membaca Al-Quran, yaitu dengan metode-metode pembelajaran ataupun langkah-langkah pembelajaran. Yaitu ada 9 langkah ataupun ada 9 metode untuk bisa membaca Al-Quran dengan cepat, dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Insyaallah Allah memberikan kita semua kemudahan, baik yang ingin mempelajarinya ataupun mengikuti langkah-langkah kami. Insyaallah bisa. Adapun langkah yang pertama untuk cepat bisa membaca Al-Quran ada 9 langkah. Adapun langkah yang pertama ialah mengetahui sekaligus menghafal semua huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 29 huruf. Nah, dari semua ayat di Al-Quran 6.666 ayat, hurufnya hanya 29. Artinya huruf hijaiyahnya hanya 29. Ini dia huruf hijaiyah. Nah, inilah semua huruf hijaiyah yang 29. Jadi langkah pertama di metode pembelajaran kita ini, di Insyaallah Bisa ini, adalah langkah pertama mengetahui dan menghafal betul sebenar-benar hafalan, ialah menghafal huruf hijaiyah. Sebenar-benar hafalan maksudnya
dia ingat dan tahu. Bukan hafalan sampai di mulut atau di bibir saja. Maksudnya hafalan yang sebenar-benarnya ialah dia tahu dan ingat betul dengan tidak lupa. Apa yang dimaksud dengan hafalan mulut atau hafalan sampai di bibir saja? Apabila dicoba dari alif sampai ya, maka dia akan hafal. Apabila dijajarkan dari alif bata sampai ya, dia akan hafal. Dia tahu. Tapi kalau dia dicoba dari pertengahan misalnya, ini huruf apa? Dia tidak tahu. Ataupun dicoba dari yang akhir sampai awal, dia tidak tahu. Tapi kalau dijajarkan dari alif sampai ya, dia tahu. Itu namanya hafalan sampai di mulut atau di bibir saja. Nah, di metode langkah yang pertama ini, gimana caranya supaya benar-benar ingat, supaya benar-benar tahu, hafal betul semua huruf hijaiyah. Itulah metode atau langkah pertama. Adapun turunannya nanti, turunan di langkah yang pertama ini cukup mengetahui bagaimana bentuk huruf hijaiyah itu apabila sudah disambungkan dengan huruf yang lain. Nah, inilah turunan dari langkah pertama. Sudah kita hafal nanti semua huruf hijaiyah ini dengan sebenar-benar hafalan, ingatan. Yang kedua turunannya harus kita tahu bagaimana bentuk huruf hijaiyah itu sendiri apabila sudah disambungkan nanti dengan huruf yang lain. Nah, mari kita baca dulu semua huruf hijaiyah. Yang pertama alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dot, to, ro, ain, ghin atau ghain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Itulah semua huruf hijaiyah. Dan kami mohon di channel ini, siapa yang ingin mau belajar mengikuti 9 langkah ini supaya cepat bisa membaca Al-Quran, kami mohon ada catatan masing-masing di rumah. Nah, adapun turunannya di langkah pertama sesudah kita tahu dan hafal huruf hijaiyah ini, adapun nanti turunannya adalah mengetahui potongan huruf. Itu nanti turunannya. Nah, mudah-mudahan yang mau mengikuti channel ini insya Allah bisa ini mengadakan ataupun membuat satu catatan. Adapun turunan dari langkah pertama ini atau dari metode pertama ini, sesudah tadi kita hafal huruf hijaiyah, kita ingat betul huruf hijaiyah, tahu kita mengulang-ulangnya, kita ulang dari tengah sampai depan bisa, kita ulang dari belakang sampai depan bisa, dari manapun bisa, kita tunjuk satu hurufnya, kita ingat, kita tahu huruf apa, maka turunan dari langkah pertama kita hanya sekedar mengetahui, bukan menghafal. Sekedar mengetahui bagaimana bentuk huruf hijaiyah itu nanti di Al-Quran apabila sudah disambungkan dengan huruf yang lain, yaitu alif, bentuk ba seperti ini, maka ujungnya sudah terpotong ataupun terpotong ekornya, bahasa istilah orang tua kita dulu, ekornya sudah terpotong. Ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, so, dot, to, so, ain. Ain ada dua bentuk. Ghain juga ada dua. Apa maksudnya ain ogin ini? Ain ini apabila dia di tengah huruf,
maka seperti ini bentuknya. Begini juga apabila dia di tengah huruf, maka seperti ini bentuknya. Dan apabila dia di pangkal ataupun di ujung, nah, bentuknya seperti ini. Ain, Ghin, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, A, Hamzah. Ya, itulah turunan langkah yang pertama. Jadi saudara-saudara yang ingin supaya bisa cepat membaca Al-Quran, inilah langkah yang pertama. Yang pertama, mengetahui semua huruf hijaiyah dan menghafalnya dengan sebenar-benar hafalan. Dan yang kedua, mengetahui potongan ataupun potongan huruf hijaiyah itu apabila sudah disambungkan dengan huruf yang lain, yaitu terpotong ekornya. Insyaallah di langkah pertama ini sampai di sini dulu kita sudahi video kali ini. Insyaallah di video berikutnya kita akan melakukan langkah yang kedua. Jadi di sini ada 9 langkah. Ini baru satu langkah pertama, yaitu menghafal dan mengetahui potongan huruf. Insyaallah mudah-mudahan yang masih ada niat untuk belajar, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah beri kemudahan. Dan yakinlah saudaraku yang masih ingin ataupun ada niat untuk mempelajari Al-Quran ini, Allah akan terus bimbing, Allah akan terus beri kemudahan, dan Allah akan terus memberikan saudara-saudara semua pahala. Kenapa? Karena keinginan kita adalah supaya bisa membaca kalam-kalamnya Allah, kalam-kalamnya pencipta kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.